Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yogas di Jogja. Mas Yogas itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Sekarang Mas Yogas pindah ke Jogja. Nah, aslinya Mas Yogas sendiri itu Pekalongan. Dia pindah ke Jogja setelah mengalami banyak hal begitu ya, setelah menikah dan menikah berjalan berapa tahun. Kebetulan istrinya Mas Yogas sendiri itu orang Jogja. Akhirnya udah balik ke kampung halaman istri ke sana. Nah, awal-awal pernikahan waktu itu mereka berdua itu coba kayak namanya orang baru menikah, dan waktu itu Mas Yogas juga pekerjaannya itu bukan sebagai seorang pegawai atau karyawan. Jadi dia itu bergerak di bidang montir perbengkelan semacam itu. Dan akhirnya sudah karena itu tadi perbengkelan itu, dia pun setelah menikah ini kebetulan kontrak di tempat lama itu habis, dan sama yang punya tempat ini nggak mau diperpanjang. Nah, sebelumnya Mas Yogas sendiri itu udah ngontrak sekitar 5 tahun di tempat itu, tapi begitu giliran udah jalan, ternyata yang punya tempat mungkin mau buka sendiri. Akhirnya nggak diperpanjang lah intinya. Mas, maaf ya Mas ya, ini nanti habis ini itu udah selesai, kita nggak akan perpanjang Mas, kata si yang punya tempat. Ya sudah, tapi memang hal itu disampaikan baik-baik. Jadi jauh-jauh hari gitu Mas Yogas sudah diinformasikan, sekitar 3 bulan sebelumnya itu udah dikasih tahu, dan jadi ada waktu lah buat buat nyari tempat baru. Dan pada waktu itu Mas Yogas, ini di Pekalongan ini di Pekalongan. Nah, pada waktu itu akhirnya Mas Yogas pun nyari tempat baru. Nyari tempat baru di situ dapat nih, dan akhirnya boleh dibilang mulailah atau berjalanlah si usaha tersebut. Nah, ini sebelumnya istrinya Mas Yogas itu namanya Mbak Ani. Mereka kan tinggal masih di rumahnya Mas Yogas, tinggal sama mertua di situ. Dan karena memang awal-awal menikah waktu itu, jadi belum banyak persiapan lah. Dan akhirnya setelah ini masalah bengkel udah selesai gitu kan, tinggal mikirin yang lain. Bengkel udah tinggal tinggal dijalanin, tinggal dibuka, dan lokasinya memang lumayan cukup jauh dari lokasi sebelumnya, dan pelanggannya pun udah dikasih tahu. Tapi kan mungkin pertimbangannya, waduh, kesana ke bengkel yang baru itu lumayan cukup jauh. Sebagian pelanggannya itu kabur, dan Mas Yogas mulai dapat pelanggan baru di area situ, di sekitar situ. Jalanlah si bengkel tersebut, cuman bengkel itu kan dipakainya itu bener-bener saat siang doang. Malam hari itu ndak dipakai buat tidur, melainkan tidurnya di rumah sendiri di sana, di rumah orang tuanya Mas Yogas, rumah mertuanya si Mbak Ani tadi. Nah, bolak-balik seperti itu dengan jarak yang lumayan cukup jauh juga. Dan Mbak Ani sendiri memang dia juga bekerja sebagai seorang karyawan gitu ya. Sampai akhirnya mereka pun ngobrol nih, mereka diskusi, Mas, kayaknya kamu kalau tiap hari bolak-balik dari bengkel ke sini gitu ya, itu kan capek ya Mas ya, itu kan makan waktu dan sebagainya. Itu kan di sana itu kan 2 lantai, si tempat yang disewa sekarang itu 2 lantai, dan lantai 2-nya itu nggak dipakai buat apa-apa. Cuman kayak buat gudang spare part, itu juga jumlahnya nggak banyak gitu ya. Nah, Mbak Ani pun ngusul seperti itu, Mas, kalau misalkan kita tempatin aja di situ gimana? Mungkin pertimbangannya Mbak Ani sendiri nggak enak gitu kan, ngikut sama mertua terus kayak gitu, apalagi dia kan di situ menantu begitu kan, itu rasanya tuh nggak enak. Jadi ada tempat bisa ditempatin, kenapa enggak? Diomonginlah sama Mas Yogas, kalau kita tempatin yang di atas itu gimana Mas? Mas Yogas pun setuju awalnya tuh begini, ya sudah, tapi
nanti ya tak beresin dulu, kata si Mas Yogas. Jadi minta waktu. Tapi dalam hatinya Mas Yogas sebenarnya berkata lain. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, daripada kelupaan, ngeganggu, ngeganjel terus di pikiran, izin mau promo dagangan dulu gitu ya. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah, digoreng sendiri, kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, tanpa ubi. Benar-benar bawang goreng. Dan bawangnya itu juga bawang Brebes ya. Bukan bawang impor. Kalau bawang impor itu biasanya rasanya itu nggak ada, hambar, cuman menang gede doang. Untuk rasa aroma itu jauh. Nah, kalau bawang Brebes memang ukurannya itu sedang, nggak terlalu besar, tapi masalah aroma, masalah rasanya itu nomor satu lah, juara. Aromanya itu menyengat gitu ya, rasanya itu juga nendang. Monggo kawan-kawan yang berminat silahkan bisa pesan di bawah ini, ada di Shopee, Tokopedia, ada di TikTok juga. Sekaligus bisa langsung order sekarang di websitenya Nyai Wiji, nyaiwiji.com gitu. Itu bisa langsung order di sana. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang mau jadi partner juga bisa gabung di situ ya. Ya tentu saja dengan harga khusus kalau udah jadi partner. Itu aja. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sampai ditunggu, sabar gitu ya. Itu aja, kita lanjut lagi ke ceritanya Mas Yogas. Nah, Mas Yogas itu sebenarnya dalam hati tuh ngeganjel, ada sesuatu yang disembunyikan, boleh bilang begitu ya. Mas Yogas kan memang ya udah familiar gitu, memang udah lumayan cukup lama, waktu itu sekitar 1 bulan lah berjalan di tempat yang baru. Nah, ini ada yang ganjel. Soalnya apa? Mas Yogas sendiri itu kan misal lagi siang ya, lagi waktu istirahat. Dia itu punya montir karyawan 2. Mas Yogas juga turun sebagai kasir iya, sebagai montir iya, semuanya pokoknya ayo kerja bareng di situ ya. Mas Yogas hendak mau jadi orang yang cuma duduk-duduk doang. Nah, ini di siang hari saat waktunya istirahat, karyawan kan itu ya pada keluar, pada makan siang gitu kan. Dan bentar, saya mau duduknya dipindah cuman biar lututnya nggak kelihatan. Tutupin pakai sarung. Waktu istirahat, waktu siang, karyawan kan pada nyari makan tuh. Siang-siang jam 12, jam setengah 1 gitu kan, motor udah beres, tinggal dulu cuci, yang mau sholat dan sebagainya, yang mau makan, silakan makan bebas, keluar sendiri gitu kan. Nah, ini 2 karyawan itu keluar, dan waktu itu di situ nggak ada yang nungguin bengkel tadi, ada yang dibongkar, cuman si yang punya kendaraan itu pulang. Mas Yogas sendirian di sana di dalam bengkel itu siang-siang. Dia mendengar gludrak, kayak ada orang mindahin dus yang besar gitu ya, itu di lantai 2 di sana. Ih, siapa itu? Kayak ada yang gebluk gitu ya, suara dus besar itu. Siapa ya? Mas Yogas kan mau naik bengkel, nanti ditinggal. Nanti kalau ada apa-apa, nggak ada orang di sini, repot gitu kan. Alat-alat nanti ada yang ngambil dan sebagainya, gimana? Mas Yogas pun akhirnya milih diem di situ ya. Cuman ya itu, suara geludak-geluduknya itu nggak berhenti-berhenti di atas. Sama ada suara, kalau Mas Yogas bilang itu suara lenguhan, kayak suara perempuan gitu ya. Cuman gitu doang. Dan itu beberapa kali. Kata Mas Yogas itu kayak apa ya? Kayak perempuan yang lagi mau ngangkat sesuatu, dan sesuatu itu tuh berat. Nah, suaranya tuh kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya, kayak orang ngeden kali ya, lebih tepatnya. Nah, suaranya seperti itu. Kok ada suara perempuan di atas? Ada yang mindah-mindahin dus. Jangan-jangan maling lagi. Mungkin itu pelaku naik ke atas begitu ya, lewat belakang dan sebagainya. Itu kan bisa jadi seperti itu. Mas Yogas pun akhirnya udahlah, tak tinggalin beberapa detik begitu aja, aku mau ngecek ke atas gitu. Mas Yogas pun lari ke atas, deket ke atas, dicekin semua ruangan di situ, gak ada siapapun. Jendela semuanya itu ada tralisnya, jadi relatif lumayan cukup aman lah. Loh, gak ada apa-apa gitu kan. Terus apa? Mas Yogas akhirnya karena di bawah itu sepi, dia kan buru-buru mau ke bawah. Nah, begitu di depan tangga di situ, Mas Yogas itu ada yang teplak. Ada yang nepuk pundaknya. Plek. Ada yang nepuk
tapi nggak ada siapa-siapa, ya langsung spontan merinding gitu kan, bukan main. Dia pun akhirnya langsung turun ke bawah. Kali ini turun ke bawah itu mukanya itu udah kayak orang bingung, kata Mas Yogas. Siapa tadi yang nepuk ya? Kok nggak ada orangnya? Siapa tadi suara perempuan itu ya? Kok nggak ada wujudnya juga, pikirnya Mas Yogas. Apa jangan-jangan di atas ada setannya atau apa gitu. Nah, itu pertama kali. Nggak lama setelah itu, 2 karyawannya kan pulang. Mas Yogas nggak cerita apa-apa. Nanti karyawan takut kalau misal diceritain ngambil barang ke atas begitu ya. Nah, ini selama ini Mas Yogas itu bolak-balik ke atas, itu nggak ada apa-apa. Baru siang itu ngalamin hal tersebut. Itu pertama. Hari-hari selanjutnya itu ada kejadian-kejadian lain. Jadi yang ngalamin itu bukan karyawan, tapi yang ngalamin itu selalu si bosnya Mas Yogas itu. Dia lagi-lagi siang, kali ini tuh agak lumayan cukup sore ya gitu, sekitar jam 2-an. Jam 2 itu hawa lagi males-malesnya, lagi kebetulan gak ada garapan waktu itu. Montir pun santai, ada yang bersih-bersih, nyuci alat. Mas Yogas itu hawa itu panas banget, jadi dia tuh pengen kayak cuci muka. Dia pun menuju ke arah toilet. Toiletnya itu di belakang, di lantai bawah gitu ya, di atas juga ada. Cuman toilet yang di atas itu baknya kosong. Nah, ini yang di bawah itu ada, itu yang sering dipakai. Mas Yogas pun ke sana ke toilet. Begitu ke toilet, di dalam situ lagi cuci muka kan, pintu nggak ditutup, dia cuma cuci muka doang. Ada yang ngomong di situ, "Mas, udah Mas, suara perempuan." "Bentar," kata Mas Yogas itu begitu. Soalnya apa? Suaranya itu mirip suara istrinya, suaranya Mbak Ani itu. Mirip banget. Baru dia nyadar, oh ada istriku di luar gitu kan, datang ke sini, mungkin dia habis dari tempat kerja mampir ke situ kan. "Mas, udah Mas." "Belum, bentar." Lalu udah cek-cek, udah selesai. Keluarlah Mas Yogas dengan santainya. Mungkin istrinya itu lagi di depan sana, di belakang etalase di situ. Ke depan situ nyariin gitu kan, mana gitu ya, istriku mana? Jangan-jangan ke atas lagi, kata si Mas Yogas. Tak samperin ke atas ke sana. Tuk pedenya karena di depan itu ada orang, dan Mas Yogas mikir, oh di atas ada istrinya gitu kan. Jadi ya nggak ada rasa takut atau apa, cuman justru yang ada itu khawatir, takutnya istrinya itu mengalami sesuatu yang nggak diinginkan. Dia pun naik ke atas ke situ, ada istrinya itu lagi jongkok di depan kamar. Ini pintu kamar, ada 2 kamar di situ, samping tangga ada 2 kamar. Ini kamar yang sana, kamar yang depan. Istrinya tuh lagi jongkok ngadep ke arah dalam ke situ. Dipanggil kan, "Nih," gitu kan. Panggilnya nama doang si Mas Yogas, "Nih." Itu diem aja. Ngapain di sini gitu ya? "Jangan di atas lah," kata si Mas Yogas, "kotor." Memang di atas karena jarang di ini, jadi lumayan cukup berdebu. "Jangan di atas, di bawah aja," katanya. Itu diem aja sih itu. "Nih," gitu kan, dipanggil. Mas Yogas itu nggak berani ngedeket, waktu itu langsung insting. Aduh gitu kan, ini istriku bukan ya? "Nih, gitu kan, dipanggil-panggil begitu kan. Akhirnya apa? Mas Yogas daripada, memang dasarnya dia itu mengakui sendiri kalau dirinya itu bukan seorang yang sangat pemberani begitu, enggak. Kalau yang begituan ya takut si Mas Yogas, dan karena itu aneh, Mas Yogas pun akhirnya turun lagi, nggak berani mendekat situ, nggak berani nepuk atau apa, karena pengalaman sebelumnya itu. Dia turun lagi ke bawah dan mau nanyain langsung ke karyawan, ya gengsi, malu. Dia pun akhirnya ya coba gitu ya, nanya ke karyawan yang lagi bersih-bersih di depan itu. Misal anggap aja namanya Joni. "Jon, ada orang kesini ndak Jon tadi?" "Ndak ada Mas." "Nggak ada," katanya begitu kan. "Ada paling si itu minjem tang," katanya gitu kan. "Orang sebelah minjem tang." "Oh, emang kenapa Mas?" gitu kan. Nanya kan si Joninya. "Ndak, istri saya kesini ndak tadi?" Udah mulai ditanyain begitu. "Ndak Mas, nggak kesini." Dok di situ kan si, istriku nggak kesini. Terus siapa ya tadi ya? Mas Jonathan. Si Mas Yogas sengaja nggak ngomong. Soalnya apa? Nanti takut karyawannya tuh ketularan takut. Jadi dia diem-diem aja begitu ya. Udahlah, tak biarin aja. Sampai pada suatu hari ini mulai
ada kebutuhan. Dalam artian begini, Mas Yogas ada kebutuhan untuk lembur, maksudnya begitu. Jadi terpaksa harus tutup malam. Ada garapan beberapa, dan karena udah terlanjur janji nanti hari ini selesai gitu, katakanlah seperti itu ya. Dan waktu itu berhubungan dengan turun mesin dan sebagainya, pokoknya bongkar inilah. Nah itu ada 2 unit sepeda motor, dan Mas Yogas pun ini harus cepat selesai nih gitu kan ya. Karyawan pun ndak keberatan, ya udah Mas, kita garap aja Mas sampai malam. Ya wes kalau kayak gitu kan. Akhirnya sudah digaraplah sampai malam di bengkel tersebut. Listrik semuanya normal, dengan ya nggak ada yang bermasalah gitu ya. Lampu-lampu itu semuanya udah digantiin sama Mas Yogas, udah nyala. Nah malam itu dikerjakan jam 8 malam. Mas Yogas itu kan dia duduk di belakang etalase di sana ya. Karyawan itu di depan di situ, Mas Yogas bolak-balik ke sana, bantu-bantu. Nah, dia itu merasakan ada sesuatu yang aneh. Jadi, ini etalase banyak ya kawan-kawan tentu saja pernah melihat bengkel sepeda motor gitu ya. Itu kan banyak ini ya, aksesoris atau banyak suku cadang dan sebagainya, pating gelantungan lah di situ. Nah, ini dari etalase mau menuju ke pintu belakang sana, itu ada rak di situ. Mas Yogas duduk ngadep ke arah rak sana. Dia itu kayak ngelihat, kayak ada kepala itu mau nongol, cuman nggak jadi-jadi gitu, cuman kayak begini doang, serap. Kelihatan rambut itu panjang di situ. Kok kayak ada yang menongol ya? Apa salahku? Apa mataku yang salah atau bagaimana? Dilihatin, nongol lagi, masuk lagi, nongol lagi, masuk lagi. Mas Yogas langsung lari ke depan, gitu. Karyawannya di situ, Mas kenapa Mas? Mas Yogas berhenti beberapa detik, nggak langsung jawab. Dia tuh mikir jawabannya apa ya. Akhirnya kata Mas Yogas, itu tikus kata dia. Wah tikus gede banget, asam cerobot di bawah kaki, bikin kaget gitu. Oh tak pikir apa, kata karyawannya gitu ya. Mas Yogas pun cuma duduk di situ ya. Asam malam-malam itu loh, tambah parah, nongol kali ini malam-malam. Mas Yogas sambil ngelongok-ngelongok begini ke arah dalam begitu ya. Dia pun tidak melihat apapun sampai akhirnya kondisi Mas Yogas itu lagi ngelamun. Nah saat lagi ngelamun, disitulah dia melihat serepet ada seorang perempuan itu yang jalan. Perempuan dengan pakaian ya ala-ala kuntilanak begitulah, model-modelnya itu seperti itu. Serepet gitu kan. Astagfirullahaladzim, istighfar kenceng banget sih itu si Mas Yogas yang gak sadar. Karyawannya si Joni sama Rinto kan, Mas kenapa Mas gitu? Kenapa Mas? Ada apa Mas? Aku ngelihat setan, kata si Mas Yogas. Wis dia udah gak kuat buat nahan diri, akhirnya dia pun ngomongin, aku ngelihat setan. Setan di mana Mas? Waktu itu udah jam 9 ya. Garapan udah hampir selesai. Setan di mana Mas? Itu tadi, kata si Mas Yogas. Tadi lewat di situ. Itu udah bener-bener kaget bukan main ya. Kaget yang nggak dibikin-bikin dan memang susah dikendalikan waktu itu. Biar tenang itu kayak ya akhirnya ditenangin sama si Joni sama Rinto kan. Udah Mas tenang Mas. Memang lihat apaan Mas gitu kan. Ada cewek kuntilanak katanya begitu, itu di belakang nyebrang serempet gitu aja. Sudahlah kata si, udah nggak usah dibahas kata Mas. Akhirnya malam itu selesai dan semenjak saat itu Mas Yogas itu nggak lembur-lembur lagi. Nah ini balik lagi ke awal cerita berhubungan dengan keinginannya Mbak Ani istrinya untuk pindah ke bengkel tersebut. Itu Mas Yogas kan jadi ragu, nanti dulu ya tak bersihin ya, tak siap-siapin. Oh ya udah Mas, Mbak Ani pun tenang aja gitu. 3 hari kemudian Mbak Ani tuh nanya lagi, gimana Mas udah bersih mau tak bantuin atau bagaimana? Kata si Mbak Ani, kalau misal hari Minggu aku libur kan aku bisa bersih-bersih Mas buat di atas katanya begitu. Jangan dulu, kata si Mas Yogas begitu. Loh emang kenapa Mas? Kata si Mbak Ani. Mbak Ani mulai penasaran. Karena apa? Udah sekitar 1 minggu. Tadi 3 hari ya, kemudian 1 minggu itu belum dieksekusi sama si Mas Yogas. Akhirnya dedes gitu ya, atau maksa lah gitu ya. Mas, ada apa sebenarnya? Kamu cerita aja, kata Mbak Ani.
di atas itu ada setannya, kata Mas Yogas. Lah setan begitu, di mana-mana ada setan Mas, kata Mbak Ani. Kalau nggak ditempatin ya setannya malah betah, kata situ. Kamu nggak pernah lihat sih, kamu nggak ngerasain sih. Aku itu pernah lihat kamu di atas di sana, katanya. Masa Mas? Iya sumpah aku pernah lihat kamu di atas itu lagi duduk ngadep ke dalam kamar. Tak panggil-panggil kamu ndak nengok, ya udah tak tinggalin aja gitu ya. Aku juga serem, aku juga takut ngelihatnya, kata si Mas Yogas. Akhirnya sudah, si ini kan Mbak Ania tetap maksa. Udah Mas, ndak apa-apa, kalau masalah itu aku berani kok. Kamu ndak takut? Enggak, aku ndak takut. Akhirnya Mbak Ani pun ke situ. Dibersihin sama Mbak Ani, tentu saja Mas Yogas itu ndak ya agak sedikit khawatir, takut terjadi apa-apa gitu ya. Dan ya dibersihin di atas di sana ini itu sampai akhirnya selesai itu. Mas sudah bersih semuanya dan Mbak Ani tuh nggak ada keluhan apapun, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Mas Yogas mau ndak mau akhirnya nerima permintaan istrinya. Ya sudah, setelah minta izin sama orang tua, ya sudah ndak apa-apa, diperbolehkan gitu ya. Pendapat orang tuanya mirip dengan pendapatnya Mbak Ani. Kalau ya setan, kalau misal rumah nggak ditempatin ya malah tambah banyak Mas, tempatin aja, nanti juga kena panas badan kita, mereka tuh nggak betah gitu ya. Energinya itu pada keluar semua gitu. Akhirnya sudah, singkat cerita, ditempatilah rumah bengkel tersebut. Sehari malam pertama nempatin di tempat itu, Mas Yogas itu ndak bisa tidur, bener-bener takut gitu, rasanya dunia itu sepi banget. Meskipun ada istrinya udah tidur pules, tapi matanya Mas Yogas itu jelalatan ngeliatin kamar gitu ke pojok-pojoknya, padahal pintu itu udah ditutup. Tapi ya malam pertama nggak terjadi apa-apa, aman semuanya, sampai akhirnya jam 2 pagi saking ngantuknya kali ya, dia pun tertidur dengan sendirinya. Nah, hari-hari selanjutnya pun sama. Sampai akhirnya apa? Mas Yogas sendiri mulai pede dengan lantai 2 tersebut. Oh iya bener istriku, setannya pada pergi, dalam hati doang ya, maksudnya nggak diomongin. Setannya udah pada pergi, kan mulai muncul berani begitu ya, udah mulai terbiasa. Sampai akhirnya sekitar 1 minggu lebih katanya, tapi belum 10 hari lah menempati rumah itu. Malam hari mereka seperti biasa istirahat tidur ya di lantai 2 sana. Sorenya mereka tuh masih duduk-duduk di balkon di situ. Itu depannya tuh jalan raya, lumayan cukup enak lah, ada pemandangan. Dan sekitar jam 9 lewat, mereka pun akhirnya masuk. Tutup grep. Mereka masuk kamar ke situ siap-siap untuk istirahat. Nah, sekitar Mas Yogas belum mengantuk, dia tuh masih, ya istrinya udah tidur, Mas Yogasnya tuh masih melek. Dia sekitar jam setengah 11 malam itu mendengar, istrinya kan udah tertidur ya, meringkuk gitu, tidurnya tuh miring, istrinya tuh ketawa sendiri. Dipikirnya Mas Yogas, oh lagi ngelindur, lagi mimpi lucu nih pasti, ini lagi mimpi lucu nih, ngelindur ketawa sendiri. Tapi diperhatikan, kok ketawanya nggak berhenti-berhenti, ngelindurnya kok terlalu lama, pikirnya Mas Yogas. Kok jadi serem ya lama-lama ya. Dan akhirnya apa? Istrinya itu ternyata pas dilongok begini sama Mas Yogas, matanya tuh melek. Matanya tuh melek sambil ketawa gitu ya, miring begini sambil ketawa. Nih. Dibangunin, coba dibangunin. Nggak ngerespon istrinya itu, masih ketawa cekikikan gitu. Aduh ini kenapa gitu, Mas Yogas itu udah stres langsung ya. Aduh ini kenapa ya? Nih jangan bercanda begitu nih, jangan bercanda begitu, kata Mas. Nih udah. Tapi Mbak Aninya tetap begitu aja. Sampai akhirnya apa? Mbak Ani pun bangun. Pertama ngelirik begini karena Mas Yogas. Ngelirikannya itu loh, gerakannya itu pelan banget begini, kata Mas Yogas. Sama apa? Aneh. Matanya Mbak Ani tuh bawahnya tuh ada item-itemnya, katanya begitu. Kok mau kan jadi serem begitu, kata Mas Yogas. Ngelirikan, dan dia tuh bangun begini, terus berdiri, dan selama bangun matanya itu nggak pernah lepas ke arahnya Mas Yogas, ngeliatin terus. Dia pun berdiri, terus apa? Dia ngadep ke arah tembok. Kali ini udah buang muka ya, dia tuh ngadep ke arah tembok, cuma nempel begini doang, plak, bukannya jalan ke atas gitu, enggak, itu cuma nempel begini doang.
Terus tangannya itu dibeginiin, gesrek ke tembok. Nih kamu lagi ngapain nih? Udah nih jangan begitu nih. Itu diem aja, kepalanya miring begini ya. Ininya tangannya itu begitu. Gesrek. Itu ada mungkin sekitar 5 menit lama. Mas Yogasnya sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Dia udah mikir, istriku kerasukan, pikirnya. Aduh, istriku kerasukan seperti ini gitu. Sampai akhirnya udah selesai, berhentilah, plek, diem aja. Ya pikirnya Mas Yogas, ini istriku lagi gaya tokek atau bagaimana kok diem seperti itu gitu. Nih udah dong nih, akhirnya udah selesai tuh. Si Mbak Aninya balik badan, tetap masih ngeliatin Mas Yogas, tapi dengan tatapan yang itu, tatapannya Suzana, katanya begitu kata si Mas Yogas. Itu tatapannya Suzana tajam gitu kan, matanya itu pun melebar katanya. Itu Mas Yogas, nih udah dong nih jangan liatinya seperti itu gitu ya. Mas Yogas juga bingung, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia tuh nggak ngerti. Akhirnya apa? Si Mbak Ani itu nari di sana. Nari kayak penari ya mungkin Jawa atau Jaipong atau apa gitu. Pokoknya nari-nari begitu lembut banget. Aduh, kata si Mas Yogas, pintu masih tertutup ya waktu itu. Dia pun akhirnya bangun, pintu dibuka. Dia berdiri di depan pintu di sana. Nih jangan begitu dong, nih jangan begitu. Sampai akhirnya Mbak Ani itu berhenti, jerep, dan mukanya itu jadi tegang. Dia apa? Lari ke arah depan sana, deg. Mau lari ke depan, mau ke arah balkon. Mas Yogas langsung dek nyambung. Aduh, jangan-jangan gitu ya, gawat, takut terjadi sesuatu yang buruk. Langsung si Mas Yogas ke sana, ditarik itu kan roknya, perutnya itu dipeluk. Dia itu buka pintu, jegrek, memang dikunci, cuman kuncinya itu masih nempel di situ ya. Dibuka sama Mbak Ani, pintu dibuka. Dia itu berusaha lompat dari lantai 2 ke bawah sana. Itu bikin Mas Yogas itu akhirnya apa? Ya udah sekuat tenaga ditahan gitu, karena begitu ditahan udah dibanting si Mbak Ani itu, debuk, sama-sama jatuh, ditampar sama Mas Yogas. Teplak. Nih, sadar katanya begitu. Aku nggak mau seperti ini. Sadar nggak gitu. Ditamparin sama Mas Yogas. Itu pun sebenarnya nggak tega, tapi dia nggak ngerti harus gimana lagi. Setelah beberapa kali tamparan, istrinya itu sadar. Mas, aduh, begitu sih Mbak Aninya. Aduh, Mas, kok aku dipukulin, kata si itu. Kok aku dipukulin, Mas sadar. Kali ini Mas Yogas tuh mau ketawa. Awalnya kan dia yang bilang, nih sadar. Ini begitu sadar, kebalik. Mbak Aninya yang bilang, Mas sadar, Mas. Yang begitu, nih kamu yang sadar, kata si itu ya. Kamu Mas yang sadar, aku ditempelengin begini, aku salah apa, kata si Mbak Aninya. Aduh, katanya, ya wis, aku minta maaf, kata si Mas Yogas. Mas, aduh sakit, kenapa aku ditempeleng, Mas, kata si itu ya. Mas Yogas pun cerita begini, dan kamu itu mau ke sana malam ini juga. Kita keluar dari tempat ini, kata Mas Yogas itu begitu. Kita keluar dari tempat ini, udahlah mending di rumahku sana, aku lebih tenang, lebih ayem, katanya begitu kan. Akhirnya sudah, karena Mbak Ani juga setelah diceritakan semuanya, dia juga ada rasa takut lah waktu itu ya. Dia itu ketakutan juga, gitu ya Mas ya? Iya. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke rumahnya Mas Yogas, ke sana, ke rumah mertuanya. Tapi masalah ndak selesai di situ. Jadi Mbak Ani itu kan udah pernah kerasukan ya, dan seolah-olah sosok yang ada di bengkel tersebut ini kayak dibawa ke sana, ke rumah mertuanya, seolah-olah itu kayak ngikutin Mbak Ani, cuman di awal-awal memang belum kelihatan. Begitu udah lumayan cukup lama, barulah kelihatan, ya mungkin sekitar 2 minggu lah, kisaran 2 minggu. Dan waktu itu Mbak Ani tuh udah mulai ngisi, udah mulai mengandung, udah mulai hamil. Kabarnya juga baru diketahui itu belakangan gitu ya. Mungkin saat di sana di bengkel juga sebenarnya udah hamil, tapi tahu-tahu positifnya itu saat balik lagi ke rumah mertua di situ. Nah, ini dalam kondisi hamil super muda, waktu itu kan rentan ya. Ini kejadian itu hampir terulang.
Jadi pada suatu malam, Mbak Ani itu tiba-tiba bangun sendiri. Mas Yogas juga nggak tahu, dia tiba-tiba bangun, melihat istrinya, ini jam 1 pagi, setengah 1 pagi. Istrinya itu udah posisi duduk di kasur begini ya, duduk doang gitu kan. Mas Yogas kan bangun begini ngelirik, istriku bangun jam segini, mau ngapain dia ya, mau ke toilet atau bagaimana. Tapi dia nggak bilang atau apa. Biasanya kalau misal malam banget, itu Mas Yogas yang minta, bangunin, tak anterin ke belakang katanya gitu. Soalnya apa? Oh, toiletnya Mas Yogas di belakang situ juga nyeremin gitu ya. Dan ini istrinya tuh diem aja, dia tuh nggak ngebangunin, nggak apa. Terus kemudian istrinya itu bangun, dia turun ke bawah ke lantai sana dengan cara yang tidak wajar. Istrinya awalnya duduk kan, umumnya orang turun dari kasur, kakinya dilurusin, puter sedikit, turunin kakinya, berdiri begitu kan. Ini tuh enggak. Dia lagi duduk, tiba-tiba bangun berdiri di kasur. Di kasur dulu berdiri, baru setelah itu dia itu lompat. Blek gitu kan, lompat. Kok istriku begitu? Mas Yogas tuh masih mikir, dia mau kemana ya? Dia pun jalan pelan, buka pintu. Langsung Mas Yogas pun manggil, nih mau kemana nih? Bani nengok, mau ke belakang mas, kata si Bani seperti itu. Cuman dari ngomongnya sama dari mukanya, ini bukan istriku, ini beda nih, udah perasaan udah ndak enak nih. Mas Yogas pun akhirnya turun. Sebentar tak anterin, kata Mas Yogas kan. Ndak usah mas, aku biasa sendirian di belakang. Itu jawabannya tidak begitu, biasa sendirian di belakang. Kata Mas Yogas, biasa sendirian di belakang gimana? Oh sudah tak ikutin aja. Akhirnya diikutin sambil ke belakang situ, sambil ini dek ngetok apa namanya si pintu kamar bapaknya sama ibunya itu diketokin dek biar mereka itu bangun. Mas Yogas pun ke belakang sana ngikutin Mbak Ani dan tahu ada ember di belakang sana. Kalau sumurnya Mas Yogas itu udah ditutup gitu ya. Nah itu di sampingnya itu ada ember besar buat nampung air. Mbak Ani berdiri di situ, terus apa? Mukanya tuh dibenamin ke ember, blep gitu. Nanti keluarin lagi, terus kepalanya dongak begini, basah semua kan bajunya. Begini lagi, ditenggelamin lagi. Itu aneh banget dan akhirnya Mas Yogas takut bahaya begitu kan, takut gak bisa napas, kesedak apa gitu ya pokoknya. Akhirnya Mas Yogas pun ke sana. Bapak sama ibunya itu bangun waktu itu, untung bangun terus ya mungkin masih renyem gitu kan, ada apa sih? Mereka berdua tahu kasusnya istrinya Mbak Ani yang waktu di bengkel itu tahu. Jadi begitu diketok-ketok mungkin darurat kali atau apa ya. Nah ini mereka pun akhirnya ke belakang lagi ngapain? Mas Yogasnya lagi ngangkat si Mbak Ani, yang Mbak Ani tuh terus begini kayak gitu sambil ketawa nanti dibenemin lagi begitu terus. Coba ditarik, akhirnya dibantuin sama ibunya si Mas Yogas sama bapaknya, ditarik juga gitu kan. Pas ditarik itu nurut begini, cuman ya mukanya itu mukanya belin kalau kata Mas Yogas gitu ya. Mukanya itu dicantik-cantikin kata si Mas Yogas. Istrinya udah cantik, cuman dicantik-cantikin jadinya serem kata Mas Yogas. Wah mukanya begitu dan akhirnya apa? Sama bapaknya Mas Yogas itu kayak didoain, teplak gitu kan. Jidatnya itu ditepluk begitu sambil nggak tahu bapak emang bisa gitu ya. Mas Yogas itu nggak ngerti dan ternyata nggak lama setelah itu Mbak Ani itu selap merem begini terus melek kayak orang bingung, bajunya juga basah gitu. Mas aku kenapa mas? Ditutupin malu gitu ya kan ada capnya gitu ya. Mas kenapa mas? Aku kenapa mas? Sudah, enggak apa-apa, yuk ganti baju dulu kata Mas Yogas kan. Akhirnya ganti baju, malam itu pun begadang gitu. Akhirnya cerita kan Mas Yogas tadi kamu begini. Ya sudahlah, begadang sampai sekitar jam 3, hampir setengah 4, mereka baru tidur lagi. Dan setelah itu, bapaknya Mas Yogas sama ibunya itu serius nih menanggapi masalah ini. Dan akhirnya nyarilah ya orang yang pinter, ustadz, dukun, siapapun itu dipanggilin, lumayan cukup ada beberapa orang gitu ya. Ya disyaratin, didoain, diapain lah dengan metode yang berbeda-beda dan alhamdulillahnya Mbak Ani pun sembuh
Dan kehamilannya itu syukurnya nggak sempat terganggu, nggak ada sesuatu apapun yang mengganggu. Itu aja satu cerita dari Mas Yogas di Jogja, sekarang pindah ke Jogja ke sana, buka bengkel juga di situ. Karena di rumah yang lama, di tempat yang itu, yang angker, Mas Yogas hanya bertahan 1 tahun, nggak diperpanjang lagi. Udah, itu aja. Terima kasih banyak Mas Yogas atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.